Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan sistem informasi coffee shop. Yang pertama ada project charternya dengan general projectnya yaitu project name-nya sistem informasi coffee shop, yang eksekutif sponsornya owner toleransi kopi, departemen sponsornya toleransi kopi Banyuraden, dengan impact of project-nya website. Dengan project team ada project manager yaitu Noval Anas S. Abiyu sebagai project manager. Dengan tim kami, Gofar Raihan Nanda Suprapto sebagai programmer, Farid Hibatur Rahman sebagai programmer, Anela Indra sebagai sistem analis, Dola Sirejeki sebagai data analis, dan Toleransi Kopi sendiri sebagai kliennya. Yang ketiga, bagian stakeholder-nya, yaitu Coffee Shop Toleransi Kopi sebagai investor dan pengguna website, manajer Coffee Shop Toleransi Kopi, admin sebagai pengelola website, pembeli selaku konsumen. Yang keempat, ada project scope statement. Bagian project purpose-nya yaitu tujuannya untuk manajemen pelanggan. Sistem akan menyimpan data pelanggan termasuk informasi kontrak, referensi kopi, dan transaksi pembelian. Lalu ada manajemen produk, sistem akan menyimpan data produk termasuk harga, stok, dan keterangan lainnya. Lalu ada manajemen reservasi, sistem akan membantu pelanggan untuk melakukan reservasi tempat untuk keperluan tertentu. Selanjutnya ada manajemen keamanan, melindungi informasi pelanggan dan data transaksi. Di bagian objektif, yaitu terdapat persediaan yang efektif, mengoptimalkan manajemen persediaan untuk menghindari kekurangan atau kelebihan stok. Peningkatan penjualannya, meningkatkan penjualan melalui pelayanan yang tepat, cepat. Lalu ada meningkatkan efektivitas pemasaran. Sistem akan membantu coffee shop toleransi kopi untuk menargetkan pelanggan yang tepat dengan penawaran yang sesuai. Lalu meningkatkan kepuasan pelanggan. Sistem akan memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik dengan menyediakan informasi dan layanan yang efisien. Lalu di bagian deliverables, yang pertama, proyek ini adalah suatu proyek yang bertujuan untuk membuat dan mengembangkan sistem informasi coffee shop toleransi kopi. Yang kedua, dapat membantu proses pengelolaan data pelanggan, produk, dan pesanan agar lebih optimal ketika digunakan oleh banyak orang. Yang ketiga, proyek ini diharapkan akan selalu diperbarui informasinya agar dapat memberikan informasi yang aktual. Di bagian skopnya, yang pertama, proyek akan menyediakan fitur-fitur yang perlu pada sebuah sistem informasi coffee shop-nya. Yang kedua, akan menyediakan dokumentasi yang lengkap seperti menu, informasi terkait dari coffee shop. Yang ketiga, proyek akan menyediakan penyimpanan data. Yang keempat, proyek akan menyediakan pengaturan keamanan sistem untuk melindungi dari ancaman dan akses yang tidak sah. Yang kelima, ada perekaman dan analisis umpan balik pelanggan untuk meningkatkan layanan coffee shop. Selanjutnya, di bagian project milestones, perencanaan awal sistem yaitu pada 3 Oktober 2023 sampai dengan 9 Oktober 2023 untuk mengidentifikasi kebutuhan sistem dan perencanaan sistem. Lalu, selanjutnya, penyusunan proposal pada tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan 10 November 2023, bagian penyusunan proposal proyek sistem. Yang ketiga, ada pengembangan desain dan konsep website pada 30 Oktober 2023 sampai dengan 30 November 2023. Dengan desain dan konsep harus dikembangkan untuk menciptakan website coffee shop yang menarik. Selanjutnya, pembukaan pelayanan website pada tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan 31 Desember 2023. Peluncuran resmi sistem website coffee shop.
Selanjutnya ada uji coba operasional pada tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 7 Januari 2024. Pengujian awal sistem oleh beberapa pengguna untuk mengidentifikasi kekurangan dari sistem dan melakukan perbaikan atau penelitian berdasarkan hasil evaluasi pengguna. Yang terakhir, bagian penyelesaian proyek pada tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan 21 Januari 2024. Penyelesaian proyek telah selesai dan sukses. Selanjutnya, di bagian major no risk-nya, ada risk keamanan sistem, biaya, dan waktu dalam pengembang, dan umpan balik pengguna. Dalam keamanan sistem di sini dengan rating high, biaya dan waktu dalam pengembangan medium, dan umpan balik penggunanya low. Bagian constraint-nya, yang pertama, proyek hanya melakukan pengembangan terhadap akses aplikasi sistem informasi coffee shop-nya. Yang kedua, fitur yang diterapkan pada proyek sesuai dengan permintaan klien dan telah disepakati sebelumnya. Yang ketiga, proyek berjalan sesuai dengan anggaran yang telah disediakan dan sesuai dengan dokumen kebutuhan yang telah disepakati. Bila ada kebutuhan yang ingin diimplementasikan namun belum tercantum dalam dokumen, maka akan ditunda dan dilanjutkan pada proyek selanjutnya. Yang keempat, aplikasi dikembangkan dibuat khusus sebagai sarana informasi kepada pelanggan coffee shop. Lalu bagian eksternal dependence-nya, pekerja lapangan dan non-lapangan saling berkoordinasi dengan baik hingga menyepakati perjanjian proyek ini, terutama pada investor dan sponsor yang berkontribusi kolaborasi dengan tim internal coffee shop dan ulasan dari pelanggan. Yang kelima, bagian community strateginya. Pendekatan dilakukan dalam pembuatan proyek ini yaitu dengan melakukan interview dan meeting bersama yang bisa kami lakukan. Interview dengan pihak stakeholder merupakan metode yang mudah dilakukan karena dengan interview akan memudahkan kerjasama antar developer dengan stakeholder untuk mendapatkan informasi yang diinginkan dan mengkondisikan aplikasi yang diinginkan. Informasi tersebut kemudian diolah untuk menjadi sebuah dokumen kebutuhan sebagai sarana pengembangan proyek aplikasi sistem informasi coffee shop. Yang terakhir, bagian kick-off dengan eksekutif sponsornya coffee shop toleransi kopi, departemen sponsornya toleransi kopi Banyuraden, dan project manager yaitu Noval Anas S. Abio. Selanjutnya, bagian analisis SWOT akan dijelaskan oleh rekan saya, Gofar Raihananda Suprapto. Analisis SWOT mengembangkan website toleransi kopi. Yang pertama, kekuatan. Potensi pasar yang besar, jumlah pengguna internet di Indonesia terus meningkat, sehingga potensi pasar untuk website toleransi juga besar. Dua, lokasi yang strategis. Toleransi kopi terletak di kawasan yang ramai dan mudah diakses sehingga dapat menarik pengunjung dari berbagai kalangan. Oke. Kekurangan kualitas produk yang baik, toleransi kopi menyediakan berbagai jenis kopi yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Nah, di bagian kelemahannya yaitu kompetensi yang ketat. Ada banyak kopi lain yang memiliki website. Ketersediaan sumber daya yang terbatas, toleransi kopi di Jogja cabangnya masih terbatas, sehingga butuh daya untuk promosi dan strategi marketing yang cukup tepat. Oke, kekurangan pengalaman dalam pengembangan website. Komunikasi kopi belum memiliki pengalaman dalam pengembangan web. Di bagian opportunities, yaitu yang pertama, pengembangan teknologi Pengembangan teknologi digital seperti tren mobile first dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan visibilitas website toleransi kopi. Oke, kolaborasi dengan mitra. Toleransi kopi dapat berkolaborasi dengan mitra lain untuk meningkatkan promosi dan pemasaran website. Nah, di bagian ancamannya, perubahan tren. Tren konsumen dapat
berubah seiring waktu, sehingga toleransi kopi harus terus mengikuti tren tersebut. Oke, kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi yang tidak stabil dapat mempengaruhi daya beli konsumen. Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengembangan website toleransi kopi memiliki potensi yang besar, tetapi juga menghadapi beberapa tantangan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, toleransi kopi perlu melakukan strategi yang tepat. Dengan strategi yang tepat, pengembangan website toleransi kopi dapat meningkatkan visibilitas dan penjualan, sehingga dapat mencapai tujuan bisnisnya. Nah, untuk bagian workbench structure kan dijelaskan oleh saudara Anela Indra. Baik, bagian work breakdown structure. Bagian perencanaan, yaitu melakukan pengumpulan data dan melakukan observasi terhadap sistem yang sedang akan berjalan. Melakukan meeting dengan pihak pengelola coffee shop, mempersiapkan segala hal untuk meeting dengan pihak terkait, mengatur jadwal untuk melakukan meeting, mendapatkan konfirmasi jadwal meeting, melakukan meeting dengan pihak terkait, melakukan dokumentasi hasil akhir meeting. Bagian yang kedua, yaitu analisis sistem. Analisis data dengan analisis sistem. Bisa dibesarin dikit nggak? Analisis data, mempersiapkan dan menganalisis data yang dibutuhkan oleh sistem yang akan melakukan dokumentasi hasil akhir analisis sistem pada proses analisa data. Analisis sistem, menentukan perangkat keras, hardware yang dibutuhkan untuk instalasi sistem. Kebutuhan sistem informasi website coffee shop, menganalisis aktor dan peran setiap aktor dalam penggunaan aplikasi, melakukan dokumentasi akhir analisis sistem. Bagian 3 yaitu peran merancang dengan konteks untuk sistem pemesanan produk, membuat rancangan data flow diagram, merancang entity relational diagram, merumuskan alur kerja sistem, membuat dokumentasi hasil akhir struktur IRD untuk sistem, merancang database, menyesuaikan rancangan database sistem, membuat dokumentasi hasil perancangan sistem. Bagian yang keempat yaitu desain sistem. Merancang user interface yang pada sistem, membuat rancangan input dan output pada sistem, membuat dokumentasi sistem, membuat rancangan sesuai dengan data proses dan aktor yang akan menggunakannya, dan web lalu menyambungkannya dengan database, membuat dokumentasi hasil akhir user interface. Bagian yang kelima yaitu pengujian sistem. Melakukan pengkodingan pada setiap proses dan aktor yang akan menggunakannya. Melakukan pengkodingan pada setiap proses yang diperlukan. Melakukan pengujian pada sistem, menyerahkan sistem kepada pemilik hasil akhir dari proyek perancangan sistem. Untuk melakukan pengkodingan pada sistem proses yang diperlukan, yaitu mempersiapkan perangkat pendukung proses pengkodingan, melakukan instalasi pada sistem pemesanan produk, dan menyiapkan perangkat keras yang dibutuhkan sistem. Melakukan pengujian pada sistem dengan melakukan analisis kesalahan pada proses pengujian, hasil akhir analisis kesalahan. Menyerahkan sistem kepada pemilik owner dengan melakukan evaluasi proyek, lalu membuat dokumentasi hasil akhir dari proyek perancangan sistem. Berikut adalah bagian matriks WBS, dengan W sebagai right atau responsible, C sebagai contribute atau review, A sebagai formally accept. W menunjukkan siapa yang bertanggung jawab untuk melaksanakan suatu tugas atau aktivitas. C menunjukkan siapa yang berkontribusi atau melakukan peninjauan. Dan A menunjukkan siapa yang secara formal menerima atau menerima hasil akhir. Dengan artefaknya adalah project owner, user, project manager, system analyst, software architect, use case specifier, developer roles, test roles, dan administrator roles. Berikut adalah tampilan dari matriks WBS-nya.
Untuk dijelaskan oleh Saudara Farid Hibatur Rahman. Silahkan. Gancar di sini digunakan untuk menggambarkan jadwal serta tugas terkait proyek selama siklus pengembangan website toleransi kopi. Proyek ini pada tanggal 3 Oktober tahun 2023 dilakukan perencanaan awal sistem yang melibatkan desainer dan pengembang. Proses ini berlangsung selama 7 hari, dimulai dari tanggal tersebut hingga tanggal 9 Oktober. Mulai dari tanggal 10 Oktober 2023, tim desainer dan pengembang terlibat dalam penyusunan proposal proyek yang berlangsung selama 30 hari, hingga tanggal 10 November tahun 2023. Kemudian, dalam rentang waktu dari 30 Oktober tahun 2023 hingga 30 November, desainer akan berfokus pada pengembangan desain dan konsep website selama 30 hari. Setelah selesai, pelayanan website akan resmi dibuka mulai dari 1 Desember tahun 2023 hingga 31 Desember, yang diawasi oleh pemilik coffee shop selama periode 30 hari tersebut. Uji coba operasional akan dilaksanakan dari 1 Januari hingga 7 Januari tahun 2024 dengan melibatkan tim desainer dan pengembang selama 7 hari. Proyek akan secara resmi selesai pada tanggal 21 Januari tahun 2024 dengan pemilik coffee shop yang akan memastikan penyelesaian selama periode 14 hari dari tanggal 7 Januari tahun 2024. Ke bawah. Lagi. Lagi. Nah, yang pertama, perencanaan awal sistem. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan sistem dan perencanaan sistem. Kegiatan ini dilakukan tim desainer dan pengembang untuk memastikan bahwa sistem yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan harapan pemilik coffee shop. Yang kedua, penyusunan proposal proyek. Kegiatan ini bertujuan untuk menjelaskan tujuan, ruang lingkup, dan anggaran proyek. Kegiatan ini dilakukan oleh tim desainer dan pengembang untuk mendapatkan persetujuan dari pemilik coffee shop. Lalu yang ketiga, pengembangan desain dan konsep website. Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan website coffee shop yang menarik. Kegiatan ini dilakukan oleh tim desainer untuk memastikan bahwa website memiliki tampilan dan fungsionalitas yang sesuai dengan target audiens. Lalu yang keempat, pembukaan pelayanan website. Kegiatan ini bertujuan untuk meluncurkan website kepada publik. Kegiatan ini dilakukan oleh pemilik coffee shop untuk memperkenalkan website kepada pelanggan. Lanjut. Lalu, uji coba operasional. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekurangan dari sistem dan melakukan perbaikan. Kegiatan ini dilakukan oleh tim desainer dan pengembang untuk memastikan bahwa sistem berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan. Lalu yang terakhir ada penyelesaian proyek. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa proyek telah selesai dan sukses. Kegiatan ini dilakukan oleh pemilik coffee shop untuk meninjau kembali proyek dan memastikan bahwa semua tujuan proyek telah tercapai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Naufal Anas. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya bila kameranya seperti ini karena di laptop saya kameranya sedang trouble. Oke, untuk yang terakhir yaitu ada tabel rencana pembiayaan. Jadi untuk biayanya kurang lebih itu sekitar 38 juta rupiah yang rinciannya kurang lebih sebagai berikut, yaitu ada perencanaan awal sistem yaitu sebesar 5 juta rupiah, ada penyusunan proposal proyek sebesar 5 juta rupiah juga, yaitu ada juga pengembangan desain dan konsep website yang kurang lebih memakan biaya sebesar 15 juta rupiah, lalu ada juga biaya hosting dan domain sebesar 3 juta rupiah, biaya uji coba operasional sebesar 2 juta rupiah, biaya promosi sebesar 1 juta rupiah, dan biaya penyelesaian proyek sebesar 7 juta rupiah. Dengan catatan biaya ini hanya perkiraan dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi spesifik dari proyek tersebut. Biaya yang dikeluarkan untuk setiap kegiatan dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti kompleksitas kegiatan, jumlah personel yang terlibat, dan pemilihan vendor. Oke, untuk penjelasannya kurang lebih perencanaan awal sistem ini, jadi biayanya meliputi pertemuan awal, analisis kebutuhan, dan perencanaan sistem yang meliputi biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi,
untuk tim desainer dan pengembang yang terlibat dalam pertemuan awal. Selain itu juga untuk mengumpulkan informasi tentang kebutuhan dan harapan pemilik coffee shop. Selain itu, yang kedua langsung saja itu ada penyusunan proposal proyek. Itu menulis dan mengedit proposal proyek yang akan menjelaskan tujuan, ruang lingkup, anggaran, dan jadwal proyek. Hal ini juga mencakup analisis anggaran dan analisis resiko. Lalu yang ketiga ada pengembangan desain dan konsep website. Ya, ini merupakan eksekusi dari proyek tersebut kurang lebih. Yang keempat ada uji coba operasional. Nah, biaya ini untuk biaya pemeliharaan website, pemantauan kinerja website, dan perbaikan bug. Lalu ada biaya hosting dan domain. Biaya hosting digunakan untuk menyimpan file-file website di server. Biaya domain digunakan untuk mendapatkan alamat website di internet. Lalu ada penyelesaian proyek, yaitu tentu saja setelah dievaluasi, tentu proyek ini juga harus tetap diselesaikan ya. Lalu yang terakhir adalah biaya promosi. Itu biaya yang digunakan untuk memperkenalkan website kepada masyarakat luas. Promosi dapat dilakukan melalui berbagai media seperti media sosial, iklan, dan event. Oke, langsung saja kita ke project cost baseline-nya. Oke, jadi di sini kita menggunakan dari WBS items-nya, yaitu yang pertama adalah perencanaan. Nah, perencanaan ini tadi sudah terdiri dari yang pertama ada pengumpulan data, observasi sistem, meeting dengan pihak pengelola, mempersiapkan meeting, mengatur jadwal meeting, konfirmasi jadwal meeting, dan melakukan meeting dengan pihak terkait. Nah, di sini kita sudah menetapkan biaya-biayanya, yang mana nantinya akan terkumpul di akhir dari bagian project cost baseline ini. Mungkin bisa dikebawahkan lagi. Oke, Bu. Ya, saya tambahkan sedikit. Yang kedua itu ada analisis sistem yang terdiri dari analisis data, mengumpulkan dan menganalisis data, melakukan dokumentasi hasil akhir sistem, analisa sistem. Setelah itu menentukan hardware yang dibutuhkan, menyusun kebutuhan sistem informasi, menganalisa aktor dan peran dalam aplikasi. Selain itu juga melakukan dokumentasi akhir analisis sistem. Yang tiga itu adalah perencanaan sistem, yang diantaranya ada merancang diagram konteks, lalu merancang DFD, merancang ERD, merumuskan alur kerja sistem, membuat dokumentasi hasil struktur ERD sistem tersebut, lalu merancang database, menyesuaikan rancangan database yang ada, dan melakukan dokumentasi hasil rancangan sistem. Bisa ke bawah lagi. Oke, yang keempat itu ada yang namanya desain sistem. Jadi di sini terdiri dari merancang UI-nya, merancang I/O system, lalu membuat dokumentasi hasil rancangan sistem, lalu setelah itu merancang data proses dan aktor, membuat tampilan web dengan database, dan membuat dokumentasi hasil user interface. Yang kelima adalah pengujian sistem. Ya, ini terdiri dari diantaranya yaitu memfinalisasi proyek tersebut agar nantinya bisa digunakan dan bisa dikomersialisasikan. Jadi diantaranya ada mengcoding proses yang dibutuhkan, persiapan pengkodingan, lalu menyiapkan perangkat keras, dan lain sebagainya. Bisa dikebawahkan lagi. Ya, ini dia adalah hasil akhir dari rancangan project cost baseline kami. Jadi di bulan pertama itu kita menghabiskan kurang lebih sekitar 1.930.000 dan lain sebagainya. Ini pada bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, sampai dengan ke bulan 12 selama 1 tahun, yang mana nantinya total keseluruhan yaitu berjumlah sekitar 23.390.000. Ini masih jumlah yang kami tentukan. Untuk nantinya di project realnya seperti apa, itu kemungkinan bisa lebih atau mungkin juga bisa kurang, seperti itu.
Dan ini juga belum termasuk biaya yang lain seperti biaya promosi, biaya hosting, dan lain sebagainya. Ini hanya pure biaya untuk pembuatan sistem informasinya saja, seperti itu. Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.